Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال أيضا قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar. Nikmat yang selalu kita ulang-ulang bahwasanya ketika Allah memudahkan langkah kaki kita untuk tafaqquh fid din, untuk beribadah, salat berjamaah, mendatangi majlis ilmu, memperdalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Maka barang siapapun itu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, yuridillahu bi khairan, yang Allah kehendaki bagi dirinya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan mudahkan setiap langkah kita, setiap aktivitas kita untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui beliaulah kita dapat merasakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kajian kita bertema tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Sebelum kita masuk terkait dengan apa saja amal-amal dalam rangka tazkiyatun nafs, maka kita sebentar membahas tentang definisi dari tazkiyatun nafs. Kalau kita merujuk kepada bahasa, tazkiyah itu berasal dari kata zaka, yang artinya adalah an-numu wa ziyadah, tumbuh, bertambah, dan berkembang. Sebagaimana yang sudah kita sering dengar kalimat zakat. Zakat itu juga berasal dari kata zakat. Sehingga ketika kita berzakat, berinfak, itu sejatinya harta kita tidak berkurang. Karena dari artinya saja adalah an-numu wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Jadi yang namanya zakat itu tidak akan pernah berkurang, meskipun secara zahir, secara kasat mata kita mengeluarkan harta, tapi sejatinya harta kita tidak berkurang sama sekali, justru malah Allah tambah. Zakat juga memiliki makna al-madah wa thana, memuji. Tadi dari ayat yang sudah sama-sama kita baca di awal, fala tuzakku anfusakum. Tuzakku di sini maknanya adalah tamdahu, fala tamdahu anfusakum. Janganlah kalian memuji amal kalian. Janganlah kalian membangga-banggakan amal yang telah kalian perbuat. Janganlah kalian merasa mulia dengan ibadah yang kalian atau kita kerjakan. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah merasa sombong terhadap diri kalian atas ibadah, atas pencapaian apapun itu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena sesungguhnya Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Sehingga kita sebagai manusia tidak boleh sombong dengan amal perbuatan kita. Kita sudah salat subuh berjamaah kok. Kita sudah berpuasa kok. Sudah bersedekah kok. Jangan bangga. Karena kita masuk surga itu bukan karena amal perbuatan kita, tidak. Tapi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan amal saleh kita
adalah dalam rangka sebagai wasilah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari tazkiyah secara bahasa. Fala tuzakku anfusakum. Itu terkait dengan an-num wa ziyadah dan juga terkait dengan al-madah, pujian. Adapun tazkiyah secara istilah adalah tathhirun nafsi min naza'ati syarri wal itsm. Tathhirun nafsi min naza'ati syarri wal itsm. Bersihnya hati, sucinya jiwa ini dari naza'ati syarri wal itsm, dari keburukan, dari dosa, dari kotornya jiwa ini. Ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, proses amal perbuatan yang kita lakukan dalam rangka membersihkan hati, membersihkan jiwa ini. Sebagaimana yang juga Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahwasanya dalam hati manusia itu terdapat rana. Rana itu adalah titik hitam. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan dari amal kemaksiatan, keburukan dan sebagainya. Sehingga setiap dosa yang kita kerjakan, maka akan timbul titik hitam dalam hati. Semakin banyak dosa yang kita kerjakan, maka akan semakin banyak titik hitam tersebut. Sehingga menutupi hati kita dari cahaya kebenaran. Maka perlulah di sini yang namanya tazkiyatun nafs, tathhirun nafs, tathhirul qalbi, membersihkan jiwa, mensucikan hati dari amal-amal perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mungkin kita tidak sengaja ataupun yang disengaja. Wa tanmiyatu fitratil khairi fiha. Jadi bukan hanya saja kita membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, tidak. Tapi juga menumbuhkan rasa untuk memproduksi amal-amal kebaikan. Sehingga nanti di antara tujuan tazkiyatun nafs, di antara langkah kita atau di antara kenapa kita tazkiyatun nafs adalah agar memudahkan anggota tubuh kita untuk memproduksi amal-amal kebaikan. Sehingga ini menjadi indikator ketika kita malas beribadah, ketika mendengar azan, belum komat. Ketika Allah sudah berikan karunia harta yang banyak, tapi kok tidak mau pergi umrah atau pergi haji misalkan. Karena banyak di luar sana yang Allah telah berikan begitu banyak harta tapi tidak mau pergi haji. Padahal sudah mampu secara harta, mampu secara fisik. Ketika ada dibukakannya pintu kebaikan agar berinfak dan sebagainya, agar fastabiqul khairat, tapi masih tidak mau bergerak saja. Dan indikasi terbesarnya salah satunya adalah mungkin hati kita masih tertutup dengan tadi titik-titik hitam tadi, disebabkan karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Apa tujuannya tazkiyatun nafs? Selain dalam kita memproduksi amal kebaikan adalah wa bulughuha darajatul ihsan. Agar kita sampai kepada derajat ihsan. Apa Pak? Ihsan itu Pak? Ibu, apa ihsan Bu? Ada yang nama anaknya ihsan sini Bu? Kalau kita lihat dalam hadis Al-Arba'un An-Nawawi atau Al-Arba'in An-Nawawi Pak, hadis nomor 2, hadis yang panjang banget Pak, yang berkisah tentang ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad kemudian bertanya tentang ma huwa al-Islam, ma huwa al-iman, ma huwa al-ihsan. Ketika ditanya tentang Islam, Nabi menjawab dengan rukun Islam, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Ketika ditanya tentang iman, Rasulullah menjawab antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi dan akhir. Dan ketika ditanya tentang al-ihsan, ma huwa al-ihsan? Maka Nabi menjawab anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah derajat yang paling tinggi. Jadi kalau seorang muslim itu masih ya derajat yang di bawah. Seorang muslim akan naik tingkat menjadi seorang yang beriman. Karena pada realitanya orang Islam itu ya banyak yang hanya Islam abangan, Islam KTP, sekedar identitas tapi tidak menjalankan syariat Islam.
Kemudian derajat kedua adalah al-iman, yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai ada kesadaran dan sebagainya. Dan yang paling tinggi adalah al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Sehingga dalam ketika kita beribadah kemudian merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan hadir kekhusyuan, akan hadir rasa tunduk yang sebenarnya. Kita aja Pak, misalkan katakanlah ketika kerja, kemudian ada supervisor kita Pak, keliling aja ngeliatin kita kerja. Kira-kira kita kerja khusyuk apa main-main? Khusyuk. Maka bagaimana ketika kita beribadah sudah sampai kepada derajat kita merasa Allah melihat kita, atau seolah kita melihat Allah, maka akan benar-benar ibadah kita terasa khusyuk. Fa in lam takun tarah, kalaupun kita sebenarnya tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa syar'inya adalah muraqabatullah. Bahasa kerennya Pak, CCTV-nya Allah dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah pun terasa khusyuk. Ingin berbuat maksiat pun terasa malu. Kita ingin berbuat maksiat dilihat orang saja malu, apalagi kalau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diantara kenapa kita harus tazkiyatun nafs. Karena semuanya berawal dari hati kita. Makanya dalam sebuah hadis yang lain, bahwasanya disebutkan dalam dalam setiap diri manusia itu ada jiwa Pak. Idza fasadat fasada kullu. Kalau sesuatu itu rusak, maka yang lain akan rusak. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau gumpalan yang ada dalam diri kita itu baik, maka semuanya akan baik. Ala wahya al-qalb. Dan gumpalan tersebut adalah hati kita. Jadi tazkiyatun nafs tujuannya adalah agar kita memudahkan diri kita untuk memproduksi amal-amal kebaikan. Agar kita tidak malas bergerak, agar kita tidak malas berharakah. Sehingga dengan amal-amal soleh tersebut, yang tadinya mungkin kita hanya sebatas Islam KTP, kemudian naik derajat menjadi orang yang benar-benar beriman, sehingga sampai kepada derajat yang paling tinggi, yaitu ihsan. Ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ini terkait bab pertama Pak, terkait dengan definisi tazkiyatun nafs sekaligus ahammiyatuh. Urgensi kenapa kita harus tazkiyatun nafs. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita merujuk kepada Al-Qur'an, maka istilah at-tazkiyah, mensucikan diri, atau makna yang lainnya adalah memuji dan bertambah, itu dalam Al-Qur'an ketika disebutkan kalimat ini, itu berputar pada 3 makna atau 3 tema besar. Tema yang pertama itu terkait dengan al-islah, perbaikan diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat atau dalam ayat yang berkaitan tentang zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tazkiyah. Jadi zakat yang kita kerjakan dalam rangka tazkiyatun nafs. Jadi kita akan masuk kepada amal-amalan tazkiyatun nafs. Kemudian juga yang kedua, dalam Al-Quran tazkiyah juga bisa bermakna al-madah yang sudah sama-sama kita sebutkan tadi. Fala tuzakku anfusakum. Fala tamdahu anfusakum bi'amalikum. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan at-taharah wan naqa. Mensucikan, membersihkan, menjernihkan. Tadi ayatnya juga sudah kita sama-sama baca di awal. Qad aflaha man zakkaha. Ay tahruha minal dzunub wal ma'asi. Mensucikan jiwa, mensucikan diri dari dosa dan kemaksiatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu terkait dengan anwa'ut tazkiyah. Macam-macam tazkiyah. Dan macam-macam tazkiyah ini Bapak Ibu sekalian terbagi menjadi 2. At-tazkiyah al-fitriyah, yaitu suci jiwa yang memang itu adalah fitrah manusia. Dan yang kedua adalah at-tazkiyah al-muktasibah. Tazkiyah yang harus diraih dengan inisiatif diri sendiri. Harus adanya mujahadah. Harus adanya bersungguh-sungguh. Di mana saat kita dalam kajian ini juga dalam rangka tazkiyatul muktasibah.
dalam rangka tazkiyatun nafs yang harus diraih, yang ada prosesnya, yang ada amalannya. Nah, yang pertama ada tadi tazkiyatul fitriyah. Tazkiyah, sucinya jiwa seseorang itu yang memang adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dilahirkan ke bumi ini, ke dunia ini, dalam keadaan fitrah. Yang bagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya kata Nabi, setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan suci, tidak ada dosa dan sebagainya. Dan menyebabkan orang-orang itu nanti bayi-bayi tersebut itu ada yang kafir, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani dan sebagainya, itu disebabkan karena orang tua. Makanya Pak, dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika sedang melaksanakan rihlah ilmiah, kisah yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi yang sama-sama kita sudah tahu. Ketika Nabi Musa membersamai Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir memberikan syarat, jangan bertanya apapun kepadaku sampai aku nanti menjelaskan perkara tersebut. Yang dimana yang pertama ketemu menaiki kapal, kemudian kapalnya dibolongi. Dan yang kedua, ketika bertemu anak seseorang, kemudian tiba-tiba tidak ada alasan secara zahir yang nampak, apakah anak itu berbuat kerusakan atau apa, tidak nampak gitu oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tiba-tiba Nabi Khidir apa Pak? Ngapain Pak? Dibunuh. Coba Pak, tidak ada alasan yang jelas, kemudian tiba-tiba dibunuh. Jadi sangat wajar secara logika manusia, Nabi Musa itu protes. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Kemudian Nabi Musa berkata, qala aqatalta nafsan? Apa Pak lanjutannya? Zakiyah. Kenapa wahai Nabi Khidir, wahai Nabi Allah, engkau membunuh zat yang zakiyah, yang suci? Pertanyaannya Pak, kita tidak masuk dalam kisah, tapi pertanyaan, dari mana Nabi Musa tahu bahwasanya anak ini suci Pak? Padahal belum pernah bertemu. Ternyata ini adalah at-tazkiyah al-fitriyah. Suci yang memang fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya anak-anak itu pada dasarnya adalah memang lahir dalam keadaan suci. Qala aqatalta nafsan zakiyatan. Kemudian yang kedua ada tadi tazkiyatul muktasibah. Tazkiyah yang harus kita cari, yang harus dengan effort, yang harus dengan usaha. Salah satunya adalah dengan kita hadir dalam kajian ta'lim. Itu juga dalam rangka tazkiyatun nafs. Apa ayatnya? Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Dan inilah tema kita yang akan kita bahas seputar dengan at-tazkiyah al-muktasibah. Bagaimana kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa ini, yang pasti melakukan kesalahan, Pak. Tidak mungkin tidak, pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Saya ingin bertanya ke bapak-bapak yang sudah menikah. Terkadang Pak, kita di mata istri salah mulu apa enggak Pak? Enggak Ibu ya? Terkadang setiap manusia, berarti secara umum, tidak suami istri, secara umum Pak, ada saja sudut pandang dari orang lain yang kita kerjakan pasti dirasa salah. Karena memang itu adalah tabiat manusia. Pasti melakukan kesalahan. Nah, kesalahan tersebutlah yang tadi menyebabkan hati kita terdapat bintik-bintik hitam. Sehingga perlulah yang namanya tazkiyatun nafs. Kita salah, bapak juga punya salah, ibu juga pasti punya salah, anak-anak kita juga pasti punya salah. Sehingga inilah kita perlu yang namanya tazkiyatun nafs. Dan masuk dalam tazkiyatun nafs al-muktasibah yang harus kita cari. Tidak bisa. Karena kita sudah mukallaf, sudah menanggung dosa itu sendiri. Bukan anak-anak lagi, bukan bayi lagi yang masih suci. Lalu bagaimana caranya? Lalu kita masuk ke inti tema kajian kita, bagaimana al-wasail li tazkiyatin nafs. Sarana-sarana apa saja
Amalan-amalan apa saja yang dapat membuat jiwa ini bersih, yang membuat hati kita bersih, sehingga ketika hati kita bersih, Allah mudahkan kita dalam memproduksi amal-amal kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinul Islam, agama Islam, ketika kita renungkan bahwasanya agama ini tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama terkait dengan al-aqidah, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait dengan syariah, syariat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti masuk di dalamnya ibadah-ibadah. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan al-akhlaq wal qiyam. Akhlak kita, etika kita, adab kita, bermuamalahnya kita. Jadi Islam tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Nanti akan kita kaji bahwasanya 3 hal utama ini seluruhnya adalah di antara tujuan utamanya adalah tazkiyatun nafs. Dalam rangka membersihkan jiwa kita, dalam rangka mensucikan diri kita. Yang pertama, Pak. Yang pertama tadi al-aqidah atau al-iman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarana pertama dan yang paling utama dan ini menjadi pondasi utama adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyebabkan hati itu kotor, hati itu tidak bersih, tidak suci adalah karena tidak adanya keimanan dalam diri mereka. Tadi ayat yang sudah sama-sama kita baca, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim lamahjubun. Orang-orang musyrik itu ketika mereka yang menyebabkan mereka tidak mau menerima hidayah Islam adalah ketika mereka hanya mengikuti atau taklid buta terhadap pendahulu-pendahulu mereka. Qala asatirul awwalin, bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan-ucapan terdahulu, omongan belaka dan sebagainya. Bahwasanya orang tua kita terdahulu tidak menyembah ini dan sebagainya. Tidak adanya ilmu, hanya sebatas katanya. La mahjubun. Sehingga titik-titik hitam itulah yang membuat hati mereka tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga modal yang paling penting adalah dalam rangka tazkiyatun nafs adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat dalam kisah Musa alaihissalam ketika mendakwahi Fir'aun, togut sepanjang masa. Karena Fir'aun itu bukan nama orangnya. Fir'aun itu sebuah istilah orang yang memang melampaui batas. Togut itu artinya melampaui batas. Apa kata Musa alaihissalam? Faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah wahai Musa, hal laka, apakah tidak ada bagimu, maksudnya Fir'aun, ila an tazakka, untuk kamu mensucikan dirimu. Maksud dari mensucikan diri di sini adalah bertauhid, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Karena sebelumnya Fir'aun mengatakan wa ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tidak ada keimanan dalam dirinya. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan faqul hal laka ila an tazakka. Tidak adakah kehendak dari dirimu agar engkau mensucikan diri, agar engkau memeluk agama Islam, agar engkau mengatakan bahwasanya Allah lah Tuhan kita semua. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Meskipun pada akhir hayatnya nanti Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika akhir hayatnya, ketika nyawa itu sudah sampai tenggorokan, barulah Fir'aun mengatakan wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang Islam. Tapi sedangkan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima taubat seseorang kalau ruhnya sudah sampai yugharghar, sudah sampai tenggorokan, artinya sudah sakaratul maut, sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah telat. Jadi inilah yang paling utama, yaitu tuzakki nafsak anil kufri
mensucikan diri kalian dari kekufuran. Kenapa caranya itu? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah adalah langkah utama, pondasi utama, sehingga Allah mudahkan kita untuk menuju kebaikan-kebaikan yang lain. Tanpa ada keimanan, maka amal kebaikan akan percuma. Tanpa ada rasanya iman kepada Allah dengan segala konsekuensinya, dengan segala cabang-cabangnya, maka amal tersebut akan tertolak. Orang kafir, Pak, kalau di dunia melakukan kebaikan apapun itu namanya, Pak, pasti di akhir tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mungkin orang-orang kafir itu kebaikannya hanya Allah balas di dunia. Inilah sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh hambanya. Makanya jangan heran, Pak, kalau di dunia itu orang kafir itu banyak yang kaya-kaya, banyak yang berlimpah hartanya, banyak yang diberikan kejayaan dan sebagainya. Ya karena memang amal mereka akan habis di dunia. Nantilah baru di akhirat mereka akan diterima atau diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Sarana yang pertama adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah beriman dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya iman itu yazidu yanqus, naik dan turun. Sehingga langkah kita dalam tazkiyatun nafs adalah bagaimana keimanan kita ini terus naik. Ketika sudah malas, cas lagi naik lagi. Ketika sudah mulai futur, tidak mau beribadah, sudah malas ke masjid, sudah malas datang taklim, cas lagi. Karena sesungguhnya itu adalah dalam rangka tazkiyatun nafs. Ini yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan ummuhatul ibadah. Terkait dengan ibadah-ibadah yang utama. Bahwasanya ibadah-ibadah utama yang kita kerjakan, Pak, tanpa kita sadari, sesungguhnya itu dalam rangka tazkiyatun nafs. Mari kita lihat, kita renungkan rukun Islam, Pak. Tadi yang pertama apa rukun Islam, Pak? Syahadat. Syahadat terkait dengan apa, Pak? Pengakuan atau keimanan yang tadi sudah kita bahas, bahwasanya al-iman itu tuzakki. Dalam rangka mensucikan diri kita dari kekotoran yang bernama kekufuran. Rukun Islam yang kedua, Pak? As-salat. Dan ini yang paling penting juga. Ternyata salat yang kita kerjakan, Pak, khususnya salat wajib, umumnya adalah salat sunnah yang lainnya, itu dalam rangka tazkiyatun nafs. Mengapa kita mengatakan salat itu penting, Pak? Selain salat nanti menjadi amal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata salat adalah satu-satunya amalan yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Ketika puasa, ayat turun melalui Jibril alaihissalam. Ketika haji, ayat turun melalui Jibril alaihissalam. Begitu pun syariat-syariat yang lain. Tapi ketika sholat, langsung Allah panggil Nabi Muhammad ke atas. Melalui proses mi'raj dari Baitul Maqdis ila Sidratil Muntaha. Langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan sholat. Yang awalnya berapa kali pas sehari sholatnya? 50 waktu. Nah, akhirnya Nabi meminta keringanan menjadi 5 waktu. Ternyata salat ini dalam rangka tazkiyatun nafs. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Karena perbuatan keji, perbuatan mungkar itu, Pak, biasanya berasal dari hati yang kotor. Hati yang tidak pernah dicuci. Tadi kan hadis yang sudah kita sama-sama baca, idza fasadat jasadu kullu. Kalau hati itu rusak, kotor, gelap, hitam, tidak pernah dibersihkan, maka akan melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau ada kita dari antara kita, Pak, sehingga sholat itu menjadi indikator, Pak. Jadi mudah. Yang menjadi indikator apakah sholat kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lihat setelahnya, Pak.
Apakah sholat itu memberikan perubahan bagi kita atau tidak? Apakah sholat itu memberikan pengaruh agar kita tidak berbuat keji, tidak berbuat kemungkaran, tidak berbuat kemaksiatan, atau ketika kita sholat, ya berdoa ya, masih maksiat. Apa istilahnya Pak? STMJ. Nah, ya. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, berarti STMJ ini adalah indikator sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat yang diterima, sholat yang sesungguhnya, sholat yang dalam rangka tazkiyatun nafs adalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu adalah membersihkan diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Bahkan kalau kita lihat rangkaian sholat itu juga diiringi dengan tazkiyah, tathir, pensucian diri yang bernama syariat apa? Wudu. Kita sebelum sholat harus berwudu terlebih dahulu, karena tidak sah sholat kita kalau tidak bersuci atau berwudu. Dan sholat secara keseluruhan itu memberikan tema besar tentang pembersihan, pensucian. Kalau kita wudu itu membersihkan secara fisik, sholat membersihkan secara batin kita. Itu tazkiyatun nafs. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apalagi kita diwajibkan sholat 5 kali sehari. Jadi insya Allah kalau sholat kita benar, khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hati kita pun menjadi bersih sehingga terhindar dari yang namanya fahsya dan munkar. Karena bayangkan saja Pak, orang yang mandi setiap hari, sehari itu 5 kali, bersih nggak kira-kira Pak? Bersih. Tapi kan biasa rata-rata masyarakat Indonesia ya 2 hari sekali, 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Itu sudah bersih. Bagaimana kalau mandinya 5 kali? Masya Allah. Bersih hati kita insya Allah. Ini yang pertama terkait dengan ibadah, bahwasanya sholat itu adalah tazkiyatun nafs. Rukun ketiga apa Pak? Zakat atau puasa? Ya, zakat dan puasa. Zakat juga lagi-lagi Pak dalam rangka tazkiyatun nafs. Harta yang kita keluarkan, sedekah yang kita sumbangkan, infak yang kita tunaikan, itu semuanya adalah dalam rangka tazkiyatun nafs. Sejatinya kembali kepada diri kita sendiri. Katakanlah masjid lagi butuh sumbangan misalkan untuk renovasi dan sebagainya, untuk kebutuhan operasional. Itu sejatinya bukan untuk masjid, Pak, tapi untuk diri kita. Kita sumbangkan harta kita untuk anak yatim, duafa. Itu juga sejatinya untuk diri kita, Pak. Nafkah yang kita keluarkan Pak untuk keluarga kita, meskipun itu kewajiban kita sebagai seorang suami, itu juga dalam rangka tazkiyatun nafs. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Jadi sedekah yang kita keluarkan, dan unik ya Pak, dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata zakat. Karena biasanya zakat itu adalah harta yang wajib kita keluarkan. Meskipun secara umum, secara khusus ayat ini berbicara tentang zakat wajib. Tapi Allah menggunakan kata shadaqah. Sehingga ini ada pemahaman bahwasanya ternyata yang mensucikan diri itu, yang membersihkan hati kita bukan hanya sekedar zakat-zakat yang wajib, tidak. Tapi infak sedekah secara umum yang sunnah-sunnah pun itu juga dalam rangka tazkiyatun nafs. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi sedekah, zakat, harta yang kita keluarkan itu dalam rangka tuzakki anfusahum, mensucikan diri kita. Karena boleh jadi dari harta kita ada yang kita raih dengan cara yang syubhat tanpa kita sadari. Kita raih dengan cara-cara yang mungkin kita menyenggol sesuatu yang haram tanpa kita sadari. Terkadang dalam proses kita mencari rezeki tersebut, kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Jika dengan sedekah ini, dengan zakat ini, selain itu tahrun lil muzakki, selain itu sebagai mensucikan orang yang membayar zakat, kita sebagai orang yang mengeluarkan zakat, juga tahrun lil mal, mensucikan harta tersebut. Namanya manusia.
Terkadang tanpa kita sadari ada sesuatu yang kita senggol-senggol, yang syubhatkah, yang haramkah, bahkan dapat menyakiti orang mungkin. Ketika kita bekerja ada ucapan yang kita keluarkan kemudian sakit menyakiti hati orang. Ketika kita mengerjakan sebuah proyek, menyusun RAB mungkin ada hitungan-hitungan yang tidak tepat. Yang mungkin tanpa kita sadari sebenarnya. Maka di sini datang syariat Islam yang bernama zakat. Sedekah dalam rangka tazkiyatun nafs. Mensucikan diri kita. Dan zakat ini juga menghilangkan rasa kikir dalam hati kita, rasa pelit, rasa dengki, atau dalam istilah Quran itu disebutnya asyuh. Syuh itu ada al-bakhil asyadid, pelit yang sangat pelit. Jadi bagaimana kita menghilangkan penyakit pelit itu ya dengan sedekah, dengan infak. Bagaimana hati yang kotor ini, di mana kotornya mungkin disebabkan karena kita pelit, salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Makanya dalam surat Al-Hasyr ketika Allah berbicara tentang muhajirin wal ansar, walladzina yatabawwa'ud dar, gimana itu Pak? Tentang ketika orang-orang orang-orang Ansar berinfak kepada orang-orang Muhajirin, kata Allah, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul, ketika orang-orang Ansar itu a'ithar, lebih mementingkan saudara-saudara yang Muhajirin, memberikan hartanya, memberikan tanahnya, bahkan ada yang rela memberikan istrinya meskipun belum datang syariat istri waktu itu tentang istri dan sebagainya. Mereka saking itharnya. Apa tujuan wa may yuqa shuhha nafsihi? Dalam rangka melepaskan rasa syuh, al-bakhil al-syadid, kikir yang sangat keras, yang sangat pelit. Itu caranya adalah dengan sedekah dan berinfak. Lagi, yang kedua terkait dengan ibadah. Yang ketiga terkait dengan ummahatul ibadah. Ibadah-ibadah utama yang kita kerjakan tanpa kita sadari bahwasanya itu merupakan tazkiyatun nafs. Yang ketiga adalah as-shaum, berpuasa. Kalau kita lihat manusia, syahwat manusia itu Pak, sebagian besar atau secara umum itu terbagi menjadi dua. Syahwat al-batan, syahwat tentang perut. Yang kedua syahwatul farj, syahwat tentang kemaluan dan sebagainya. Dan kedua syahwat tersebut, syahwatul batan, syahwat terkait dengan perut, syahwatul farj, syahwat terkait dengan kemaluan, itu dua-duanya dapat dibersihkan, dapat dicegah dengan shaum. Kita tahu bahwasanya syariat puasa kita menahan lapar dan haus. Di sini kita mencegah yang namanya syahwatul batan. Juga dalam hadis yang lainnya, ketika Nabi memberikan anjuran kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu secara mental, mampu secara fisik, mampu secara harta, dan mampu yang lainnya, falyatazawwaj, maka menikah. Lalu bagaimana kalau tidak mampu? Fa inna 'alaika bisyam, maka puasa. Kenapa puasa? Fa inna lahu wija', karena sesungguhnya puasa itu sebagai tameng, sebagai benteng kita dalam menahan syahwat, khususnya syahwatul farj. Dan ini lagi-lagi adalah tazkiyatun nafs. Jadi puasa membersihkan diri kita, membersihkan dari syahwat perut kita, mungkin juga mungkin kalau dari segi kesehatan juga ada Pak, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Apa istilahnya Pak? Detox, bukan Pak? Iya. Dari segi syariat itu membersihkan jiwa kita. Dari segi kesehatan, puasa itu membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang ada. Makanya kalau kita puasa itu rasa ringan badan, tenang, syahwat bisa dikontrol. Masya Allah, nikmat. Ini tentang puasa. Yang keempat terkait dengan ummahatul ibadat, terkait dengan ibadah, wasilah ibadah, bahwasanya ibadah adalah tazkiyatun nafs, yaitu tentang haji.
Haji Pak pada hakikat juga merupakan tazkiyatun nafs. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bahwasanya barang siapa yang Allah kehendaki haji, sedang diwajibkan sudah haji, maka apa kata Allah? Fala rafatha. Rafatha itu artinya fala jima, berhubungan suami istri. Wala fusuqa, jangan berbuat kefasikan. Wala jidal, jangan berbuat atau jangan berdebat. Ini semua berarti haji adalah dalam rangka kita menghindari kefasikan, menghindari jidal, menghindari sesuatu yang tidak perlu. Dan sesuatu yang tidak perlu itu dapat kita cegah manakala hati kita bersih. Sehingga haji di antara tujuannya ada tazkiyatun nafs, membersihkan hati tersebut. Kalau kita berbicara haji Pak ya, Bapak di sini juga banyak sudah haji, Masya Allah, alhamdulillah. Itu ujiannya Pak, berat atau mudah Pak? Berat Pak. Di awal kita sudah harus mempersiapkan harta Pak, yang nggak sedikit. Kalau kita ikut pemerintah sekarang 50 juta lebih tuh, masa tunggunya berapa Pak? 20 tahun, 25 tahun. Kalau kita ingin ikut furoda Pak, itu udah 300 juta, 500 juta. Bahkan ada yang 1 M. Mahal. Belum fisik kita digembleng. Secara logik Pak, mana ada orang yang mau bayar katakanlah 500 juta atau 1 M buat secara fisik capek banget. Tapi ternyata dalam haji ada tazkiyatun nafs. Ketika kita sudah berhaji atau umroh katakan, itu ujian-ujian yang namanya debat, yang namanya berbuat buruk, terkadang tidak bisa dihindarkan Pak. Pasti ada aja ujian, pasti ada aja yang memancing orang untuk kita berdebat Pak. Saya Pak waktu semasa mahasiswa Pak, tahun berapa? 2016. Biasa kalau mahasiswa di Saudi itu kita musim haji bisa kerja haji Pak. Kerja haji sama pemerintah Indonesia, mengurusi jamaah Indonesia. Itu bertemu watak jamaah macam-macam Pak. Macam-macam. Ada yang ketika kita bilangin, Nurul, iya, terima kasih Pak, terima kasih Dek, siap kita ikutin. Ada yang ketika kita berikan arahan, karena namanya haji itu crowded Pak, dan harus diatur dengan sedemikian rupa. Ada yang kita kasih, sabar Pak, bisnya lagi di jalan, lama banget, capek nih habis ibadah. Ngantri, haji Pak, semua orang juga ngantri, nggak ada yang nggak ngantri. Yang VIP sekalipun, fee-nya sampai 100 juga sama ngantri, nggak ada yang nggak ngantri. Makanya ayatnya berbunyi, fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Karena memang godaannya berat haji Pak. Saya terkadang sama teman yang sehari-hari itu bercanda biasa dan sebagainya. Ketika haji itu Pak, teman bercanda saja. Tapi terkadang memang karena lagi capek dan sebagainya, perdebatan kadang muncul lagi. Dan sulit dihindari. Nah makanya haji ini adalah dalam rangka kita tazkiyatun nafs, melatih diri kita kesabaran. Bagaimana ketika kita di padang mahsyar dikumpulkan oleh seluruh manusia. Toilet ngantri Pak. Di Masjidil Haram berdesak-desakan. Ketika wukuf panasnya luar biasa kalau musim panas. Terkadang AC di dalam pun tidak terasa. Tapi justru itulah yang mendatangkan kerinduan. Yang namanya haji, yang namanya umroh. Meskipun gemblengan fisiknya begitu besar, tidak pernah menimbulkan kerugian dari setiap muslim. Pasti rasanya, ingin balik lagi. Masya Allah. Ini terkait dengan al-wasa'il, at-tazkiyah, yang terkait dengan ibadah. Yang ketiga terkait dengan al-akhlaq wal qiyam. Masih ada berapa menit Pak? Sudah selesai ya? Sudah. Sedikit lagi Pak ya, biar kita tuntas agak semua. Terkait dengan al-akhlaq wal qiyam. Akhlak dan qiyam, etika kita, adab kita dalam rangka tazkiyatun nafs. Yang pertama terkait dengan akhlak thayyibat, terkait dengan makanan. Terkait dengan makanan. Kita juga harus cerdas dalam memilih makanan. Karena makanan yang masuk dari ke tubuh kita, baik makanan itu haram dari sifat makanannya atau caranya, itu dapat mempengaruhi hati kita menjadi kotor. Makanya Pak, Ashabul Kahfi Pak, pemuda yang selamat dari tindasan pemimpin yang zalim,
yang memaksa untuk masuk kepada kekafiran, mereka salah satu sebabnya selamat, keimanan mereka selamat, karena mereka fokus atau karena mereka memiliki perhatian khusus terhadap makanannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang kita lihat, ketika Ashabul Kahfi ini terbangun dari tidurnya yang selama 309 tahun itu, kemudian mereka merasa lapar, mereka memerintahkan, menyuruh salah satu orang untuk mencari makanan. Tapi makan apa yang dicari? Mereka sebutkan secara spesifik. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Carilah makanan yang paling azka, yang paling baik, yang paling bersih, yang halal, yang diraih dengan cara yang halal. Bahkan Allah juga memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa amalu shalih, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa amalu shalih, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Tentang makanan juga harus kita perhatikan. Ini terkait dengan akhlakul qiyam, tentang makanan. Lalu Pak, sehingga tazkiyatun nafs ini Pak, selain itu membersihkan diri kita, itu juga, ini yang terakhir adalah kita akan mendapatkan al-falah, kebahagiaan, kemenangan di dunia. Qad aflaha man tazakka. Kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Jadi Allah akan masukkan ke dalam surga bagi mereka yang senantiasa mensucikan dirinya. Dan yang terakhir adalah an-najatu minan nar. Terbebas dari api neraka. Fa'andzartukum naran taladha. Nanti ayat selanjutnya wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Mereka yang selamat dari api neraka, yang tidak dimasukkan ke dalam api neraka adalah mereka yang senantiasa bersuci, yang senantiasa tazkiyatun nafs, menjaga hatinya agar tetap bersih. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.